yaitu Ratu Balqis. Cuman pada intinya dia adalah nanti paling ujung masuk Islam. Ikut agamanya Nabi Sulaiman. Nah, inilah disebut sebagai kisah perempuan muslimah. Perempuan yang ikut beriman, ikut dakwah para nabi dan rasul. Walaupun dia adalah seorang ratu. Karena hidayah Allah itu tidak mengenal status sosial. Hidayah Allah itu Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah berfirman di Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, kamu wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi, hidayah ini memang murni miliknya Allah. Kalau kita dikasih, alhamdulillah. Kalau kita mau dapat, kita harus minta kepada Allah dan cari kepadanya. Nah, di sini ada seorang ratu masuk Islam. Bersamaan dengan kekuatan dan kebesarannya di negeri Saba, negeri Yaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama bersama kisah Nabi Sulaiman, yang waktu itu Nabi Sulaiman keluar bersama para tentaranya seluruhnya, jin dan manusia. Termasuk binatang, burung. Karena Nabi Sulaiman diberikan keutamaan mengerti bahasa binatang. Jadi termasuk pasukannya di samping jin dan manusia, dia memiliki pasukan burung. Maka suatu ketika dia keluar bersama seluruh pasukannya, jin dan manusianya, serta para burung yang menaunginya di atas langit. Jadi Nabi Sulaiman itu berjalan. Sebenarnya dia bisa perintahkan awan dengan izin Allah. Termasuk keutamaan Nabi Sulaiman, dia bisa perintahkan awan. Karena dia meminta kepada Allah untuk diberikan kerajaan, kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun. Tidak ada orang berkuasa seperti Nabi Sulaiman yang memerintah bangsa jin dan manusia. Bahkan memerintah binatang. Bahkan angin juga atas izin Allah bertiup kemana dia suruh. Termasuk awan. Waktu keluar waktu itu, dia dinaungi oleh naungan para burung. Jalan bersama para tentara. Nah, di situ mulai dari disebutkan kisahnya, ditemukanlah Raja Saba. Kerajaan negeri Saba yang diperintahkan dan dikuasai oleh seorang perempuan yang bernama Balqis. Awal kisahnya disebutkan di surah An-Naml ayat 20. Kata Allah, wa tafaqqadat tayr. Ini di perjalanan ini. Nabi Sulaiman di perjalanan. Wa tafaqqadat tayr. Faqala ma liya la aral hudhuda. Am kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman kehilangan seekor burung. Ketika dia memeriksa pasukannya dari jenis burung, dia kehilangan seekor burung. Dia berkata, Mali la arul hudhuda. Mengapa saya tidak melihat hudhud? Satu jenis burung. Am kana minal ghaibin. Apakah dia tidak hadir? Karena hilang di barisan. Apakah dia tidak hadir? Nabi Sulaiman berkata, La u'adzibanna adaban syadidan.
Aula adbahanna aula yatiyanni bisultanim mubin. 3 pilihan ini, 3 tentang burung ini. Kata Nabi Sulaiman, sungguh saya akan mengadabnya, menyiksanya atas ketidakhadirannya ini. Atau saya bahkan akan menyembelihnya. Jadi bahkan akan disembelih. Atau benar-benar nanti dia akan datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Kenapa dia tidak hadir? Jadi ada 3 pilihan. Siksa, sembelih, atau kalau tidak, harus dia bawakan alasan yang benar. Kenapa dia tidak hadir? Disinilah mulai awal munculnya kisah negeri Saba di Quran. Bersama ratunya. Famakatha ghairu ba'id. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min Saba'in. Ini disebutkan pertama negeri Saba. Negeri yang berada di negeri Yaman. Waji'tuka min Saba'in binaba'in yakin, kata burung ini. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud tadi yang Nabi Sulaiman kehilangannya. Datanglah Hudhud, burung tadi. Dia berkata, saya mengetahui sesuatu yang kamu belum tahu sebelumnya. Karena kan kita tahu Nabi Sulaiman bersama dengan kerajaannya di negeri Palestina, hidup bersama ayah keturunannya. Kan Bani Israel kan di Palestina. Di Palestina. Di sana hidup. Antara Palestina dan Yaman tentunya sangat jauh. Berbulan-bulan perjalanan. Iya. Maka Nabi Sulaiman tidak tahu berita tentang kerajaan itu. Maka ini burung Hudhud, inilah alasan kehilangannya. Dia ternyata sampai terbang ke negeri Yaman. Negeri Saba, ini sudah menjadi takdir Allah. Ini namanya sebab Islamnya Ratu Balkis karena burung. Jalan Islamnya itu. Iya. Seorang tidak tahu sebab datang hidayahnya itu dari mana jalannya. Jadi, dia berkata kepada Nabi Sulaiman, ini alasannya. Saya telah mengetahui sesuatu yang kamu belum tahu beritanya sebelumnya. Dan saya bawakan kepadamu ini ada berita sesuatu yang sangat penting dan meyakinkan. Bahwa saya datang kepada kamu dari negeri Saba. Saya datang kepada kamu dari negeri Saba. Apa yang terjadi di sana? Ini sebenarnya ini yang dia maksudkan. Karena kejadian inilah dia ceritakan. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun 'azim. Sesungguhnya saya menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, ratu mereka. Dan dia dianugerahi, diberikan segala sesuatu. Ini negeri Saba, negeri yang penuh dengan kekayaan. Dan ratunya diberikan kepadanya, kata ini Hudhud, segala sesuatu. Dia punya semuanya. Dia punya segalanya. Ini ratunya. Walaha arsyun azim. Dia memiliki singgasana yang megah. Dan diceritakan. Dia lihat kerajaannya. Iya. Tapi masalahnya ini. Setelahnya. Wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lisyams min dunillah. Saya, kata burung Hudhud, mendapati dia, itu ratu itu dan kaumnya, rakyatnya, menyembah matahari
Sementara Nabi Sulaiman Rasul Allah, mendakwakan agama Allah, agama Islam, yang hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah. Inilah yang mau disampaikan oleh siapa? Burung hudhud ini. Karena dia mendapatkan orang menyembah selain Allah tidak seperti kebiasaannya yang dia lihat di Sulaiman bersama kaumnya yang menyembah Allah. Dia dapatkan ini. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka itu. Di sini Allah menyingkap. Kalau ada orang menyembah selain Allah, siapa sebenarnya penyerunya? Siapa mendatangi laut, sungai, mendatangi kuburan orang soleh, bahkan kalau ada yang pajang foto orang soleh yang dia anggap itu berkah, yang mendatangkan rezekinya, siapa sebenarnya yang membisikkan kepadanya itu? Setan. Di sini Allah singkap. Kita harus sadari. Karena tidak mungkin malaikat. Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambar. Gimana cara malaikat bisikan bahwa pajang foto di situ? Jadi pada hakikatnya, yang membawa manusia menyembah selain Allah, setan. Karena ini yang diberikan oleh burung hudhud. Ini berita untuk, kenapa ini disebutkan di Quran? Supaya kita ambil pelajaran. Siapa saja yang menyembah selain Allah, itu ikut jalannya setan. Setelah kata burung hudhud, lihat burung saja pahamnya bahwa kita itu harus menyembah Allah. Berdoa kepada Allah, meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Burung ini aneh, ini kerajaan Saba. Ratunya menyembah matahari. Masyarakatnya menyembah matahari. Setan memperindah mereka. Kenapa burung hudhud? Karena setan juga dikuasai oleh Sulaiman di negeri kerajaan Nabi Sulaiman. Di sana ada setan yang menghiasi mereka. Fasaddahum anis sabil. Setan menghalangi mereka dari jalan Allah. Kalau kita terhalangi dari jalan Allah, dari jalan kebaikan, itu perjuangannya setan. Fahum la yahtadun, dan mereka tidak dapat petunjuk karena sebab itu. Mereka sebenarnya bukan orang yang tidak baik, tapi karena setan penghalang, akhirnya mereka tidak tahu kebaikan. Karena buktinya nanti ratunya masuk Islam. Buktinya nanti di akhir kisah. Jadi karena sebab setan yang mengindah-indahkan, menghiasi perbuatan mereka, mereka memandang itu indah. Mereka memandang itu benar, itu baik. Akhirnya mereka menyembah selain Allah. Dan setan menghalangi mereka dari mengenal kebaikan. Burung hudhud kembali melanjutkan. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khabba'a fis samawati wal ardh. Setan menghalang-halangi mereka agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi. Yang menurunkan berkah dari langit, yang mengeluarkan berkah dari bumi. Setan yang membuat mereka tidak menyembah Allah. Wa ya'lamu ma tukhfun wa ma tu'linu. Setanlah yang menghalangi mereka dari menyembah, yang mengetahui yang disembunyikan dan yang mengetahui apa yang dinampakkan. Itu Allah yang mengetahui segalanya. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah, seharusnya Allah. Tidak ada sembahan berhak disembah kecuali Dia. Rabb arsy yang mulia. Ini burung ini. Jadi burung memberikan pernyataan kepada Sulaiman.
saya mendapatkan kaum menyembah matahari. Iya, orang Majusi menyembah matahari ketika turun dan ketika naik. Iya, orang Majusi. Iya, sampai saat ini ada orang kafir menyembah matahari. Menyembah matahari. Jadi ini dari dulu ada begitu. Kata burung hudhud, seharusnya kenapa mereka tidak sembah Allah? Allah kan la ilaha illahu, tidak ada berhak disembah kecuali Dia. Rabbul arsyil azim, Rabbnya, pemilik, pengatur, penguasa arsy yang mulia. Nabi Sulaiman sekarang berkomentar. Ketika mendengar, itu kan alasan burung hudhud. Kalau tidak, dia akan disiksa atau sembelih. Paling ujungnya disembelih. Dia ceritakan alasannya. Nabi Sulaiman tidak langsung membenarkan, butuh bukti. Maka Nabi Sulaiman berkata, qala sananzur asadaqta am kunta minal kadhibin. Berkata Nabi Sulaiman, saya akan melihat apakah kamu jujur atau kamu dusta. Buktikan dulu ucapanmu. Karena ini saya tidak lihat. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman tidak tahu perkara gaib. Ya, yang beliau tahu adalah yang beliau kuasai. Yang dibawa kekuasaannya. Demikian pula ini seluruh Nabi dan Rasul tidak ada yang tahu perkara gaib. Iya, tidak ada yang tahu perkara gaib. Maka untuk membuktikan kebenaran ucapannya, Nabi Sulaiman mengutusnya untuk membawa surat berisi dakwah ajakan kepada Islam. Idhab bi kitabi hada fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fandur madza yarji'un. Pergilah, kata Nabi Sulaiman, membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Kemudian pergilah setelah itu, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Kan burung mengetahui, Pak. Apapun yang kita ngomong itu, burung ketahui. Burung paham, cuman kita yang tidak paham bahasa burung. Iya, kita yang tidak paham bahasanya. Nah, Nabi Sulaiman paham bahasanya burung. Paham bahasanya burung. Dia belum diberikan ilmu, iya, tentang banyak hal. Maka akhirnya burung tadi terbang menjatuhkan surat di Ratu Balqis. Dan dia disuruh sembunyi. Jangan tampakkan dirimu, tapi perhatikan apa yang mereka bicarakan. Ternyata Ratu Balqis mengumpulkan para menterinya. Qalat, dia berkata, ini mulai sudah masuk. Tadi kan hudhud burung sama Nabi Sulaiman. Sekarang mulai masuk Ratu Balqis. Qalat, dia berkata, ya ayyuhal mala'u, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ini menunjukkan ini perempuan memang baik. Punya sifat yang baik. Coba kita perhatikan sikapnya terhadap surat. Makanya tidak susah dapat hidayah. Tidak susah dapat hidayah. Karena kita ini manusia, kata Nabi, ma'adin. Kita manusia ini seperti tambang. Ada isinya emas, ada perak, ada minyak. Ada juga tidak ada isinya sama sekali. Apa yang tidak baik. Karena kita manusia itu seperti itu. Kata Nabi, an-nas ma'adin. Manusia itu seperti tambang. Iya, isinya macam-macam. Ini ratu, dia berkata, wahai para pembesar,
Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sungguh telah diberikan kepadaku, dikirim kepadaku sebuah surat yang mulia. Jadi dari awal dia tidak hinakan itu surat. Dikirim kepadaku surat yang mulia. Innahu Sulaiman, innahu min Sulaiman. Surat itu dari Sulaiman. Disebutkan namanya. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Di sini terdapat ajaran untuk kita. Kalau kita menulis surat, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bukan assalamualaikum. Itu assalamualaikum kalau bertemu, kalau berjumpa. Kalau kirim surat, pakai bismillah. Kalau lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita WA, sekarang kan orang WA, bersuratnya WA. Kalau dulu orang bersurat, kirim surat. Kalau sekarang bersurat, orang pakai WA. Sunnah kalau kita mulai WA itu pakai bismillah. Karena kita bersurat ke teman kita, ke keluarga kita, bersurat. Kalau kita memulainya, bismillah. Kalau mau lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Karena ini sunnah para nabi. Nabi Muhammad juga saat kirim surat ke Raja Herakl, beliau bilang juga, bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah. Dari Muhammad bin Abdullah. Nabi Sulaiman, jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW, beliau menulis surat ke negeri Sabah yang ditujukan kepada Ratu Sabah dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ini ajakan Sulaiman. Ajakan Nabi Sulaiman. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku. Datanglah kepadaku sebagai muslim. Artinya Nabi Sulaiman, karena beliau seorang raja, beliau langsung, ya, kalian berserah diri. Datanglah kepadaku sebagai muslim. Berserah diri. Jangan sombong. Itu isi suratnya. Setelah itu Ratu Sabah berkata kepada para menterinya, qalat ya ayyuhal mala' aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun. Berkata Ratu Balqis, wahai pembesar, para menteriku, berilah saya pertimbangan, berilah saya masukan. Dalam urusanku ini, saya tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu semua berada di sisiku. Memberikan pertimbangan. Kita tahu apa kata para menterinya. Kalau mereka berkata, nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaik. Fanduri madza ta'murin. Kata para menterinya, kita ini orang yang memiliki kekuatan. Kan raja ini, kerajaan. Kita orang memiliki kekuatan. Dan juga memiliki keberanian yang sangat. Artinya kita bukan penakut yang langsung menyerah hanya dengan ancaman surat. Karena mereka tidak tahu tentang kerajaan itu. Ratu Sabah punya pengetahuan tentang itu. Karena beliau tentunya diberikan ilmu banyak, ya, yang memberikan berita kepadanya. Yang memberikan berita kepadanya. Tapi mereka bilang, ini para menterinya, kami memiliki kekuatan. Kami memiliki keberanian yang sangat. Tapi wal amru ilaik. Cuman keputusannya kepadamu. Artinya, kalau kamu putuskan perang, kami kuat. Kami berani. Perkara keputusan kepada kamu.
Fanduri madza ta'murin. Maka kamu pertimbangkan apa yang engkau perintahkan. Kami dibawa siap menjalankan. Dari sini kita dapat nasihat terkait dengan kita dengan atasan, kita dengan pemimpin. Bahwa kita di bawah bisa memberikan masukan. Tapi keputusannya dari atas. Tugas kita memberikan masukan. Bukan memberontak, bukan. Tapi kalau memang kita ada masukan, berikan masukan. Tapi tetap, kalau keputusannya kepada haknya pemimpin. Bukan kita yang memaksakannya. Ini yang diajarkan, disebutkan di Quran ini. Qalat, maka sekarang Ratu Saba memberikan ilmu kepada mereka terkait dengan kerajaan itu. Kerajaan Nabi Sulaiman. Siapa yang mau tandingi? Pasukannya juga ada dari jin dan hewan. Iya. Dia katakan, qalat innal muluka idza daqalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Diterangkan oleh Ratu Saba. Dia berkata, sesungguhnya ya, raja-raja apabila memasuki suatu negeri, mereka akan membinasakannya dan menjadikan penduduknya mulia menjadi hina. Nah, ini kerajaan tidak ada yang bisa melawannya. Karena memang sekali lagi, seperti yang saya katakan di awal, Raja Sulaiman di samping beliau Nabi dan Rasul Allah, dia raja yang diberikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Iya. Ini yang dikatakan oleh Ratu Saba. Maka pandangan Ratu Saba bagus. Beliau berkata kepada para pembesarnya, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Ini pandangannya. Ini keputusannya. Sungguh, kata Ratu Saba, saya akan mengirim utusan kepada mereka membawa hadiah. Lihat dulu. Bawa dulu hadiah. Ini menunjukkan bahwa Ratu Saba juga bukan orang yang tergesa-gesa langsung mau melawan. Kita kirim dulu kepadanya hadiah. Panadhiratun bima yarji'ul mursalun. Setelah itu kita menunggu gimana kembalinya itu para utusan nanti. Apakah Raja Sulaiman terima hadiah kita untuk kita berdamai, untuk tidak datang menyerang kita, atau bagaimana? Pokoknya kita tunggu, karena aturan kerajaan, utusan tidak boleh dibunuh. Utusan itu tidak boleh dibunuh. Akhirnya berangkat. Dengan perjalanan yang panjang, sampailah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Falamma ja'a Sulaiman qala atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Jawaban ini. Jawaban Ratu Sulaiman kepada utusan, belum ke Ratu Balkis. Ke utusan. Utusan itu sampai ke Raja Sulaiman. Tapi Raja Sulaiman berkata, apakah kamu mengirim kepada saya hadiah yang berupa harta, yang mana apa yang Allah berikan kepada saya lebih baik daripada itu? Apa yang saya punya bahkan lebih baik daripada apapun yang kalian miliki. Karena kalian tidak punya apa yang saya punya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Sulaiman, irji ilaihim, kepada utusan,
kembalilah kepada mereka. Itu kembali ke kerajaan. Kembali ke kerajaanmu. Falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kami akan datang ke negeri Yaman, negeri Sabah, dengan bala tentara yang mereka tidak akan mampu melawan. Ancaman keras. Iya. Saya tidak butuh ini. Saya butuhnya tadi adalah kamu datang serah diri. Menyerahkan dirimu. Sekarang kami akan datang ke negerimu. Dengan tentara yang kamu tidak akan bisa melawannya. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ. Karena Nabi Sulaiman memerangi semua negara yang menyembah selain Allah. Supaya mereka hanya menyembah Allah. Karena beliau di samping, sekali lagi, di samping Raja Rasul. Yang mendakwakan Islam. Peribadatan hanya kepada Allah. Kami betul-betul akan mengusir mereka dari negerinya itu. Dalam keadaan mereka hina. Dalam keadaan mereka hina. Singkat cerita, Ratu Saba ketika utusannya dikatakan seperti itu, belum berubah pikiran. Akhirnya belum putuskan dia yang ke sana. Kan tadi kan Nabi Sulaiman memang dari awal Nabi Sulaiman bilang, datang kepadaku berserah diri. Tapi belum coba dengan kirim dulu apa? Dia kembali tidak dibutuhkan, diancam, kami akan ke situ. Maka Ratu Saba, yaitu Ratu Balkis, memutuskan untuk datang sendiri. Inilah hidayah memanggilnya. Karena kalau Nabi Sulaiman yang ke sana, hancur negerinya. Di sini juga kita bisa pahami bahwa Ratu Saba adalah orang yang tawadu. Bisa saja dia kalau sombong ya, sudah datang saja ke sini kita perang. Tapi ini perempuan adalah perempuan yang cerdas, perempuan yang baik asalnya. Yang menjaga rakyatnya, karena orang kalau perang itu masalah, rusak. Kita lihat saja sekarang saja. Suriah, Palestina, perang, susah orang. Iya, kita sekarang alhamdulillah Indonesia lagi aman-aman kan, sudah jauh dari peperangan. Iya, sudah berapa puluh tahun kita ini merdeka, kan begitu. Kita tidak merasakan yang namanya perang. Iya. Tapi nenek moyang kita sudah rasakan. Susah orang kalau ada perang. Susah orang kalau ada perang. Maka di antara baiknya ratu ini, tidak mau korbannya rakyatnya. Maka dia putuskan untuk ke kerajaan Nabi Sulaiman. Maka ada kejadian di sini yang diceritakan. Dia kan putuskan untuk ke sana. Nabi Sulaiman berniat pindahkan singgasananya ke sana, ke kerajaan Nabi Sulaiman, untuk mengatakan bahwa apa yang kamu punya itu tidak seberapa dengan yang kami miliki. Jadi berkata Nabi Sulaiman, qala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an yatuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman kepada para pembesarnya juga. Kan namanya kerajaan tentunya pasti ada yang namanya menteri, pembantu, namanya tidak bisa dilakukan sendiri oleh rajanya. Nah, maka dia berkata kepada bawahannya, tentunya ada manusia, ada jin. Karena dia kerajaannya menguasai manusia dan jin. Nabi Sulaiman berkata, ayya ayyuhal malak, ayyukum ya'tini bi'arsyiha. Siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup memindahkan singgasananya ke sini? Bukan bangunan gedungnya, singgasananya saja. Ke sini. Sebelum mereka datang kepada kita menyerahkan diri menjadi muslim.
Qala ifritum minal jin. Berkata ifrit dari bangsa jin. Ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkata jin ifrit. Orang bilang jin ifrit. Iya, berkata ifrit dari bangsa jin. Saya akan datangkan kepadamu, akan pindahkan singgasananya dari negeri Sabah ke sini. Waktunya sebelum kamu berdiri di tempat dudukmu. Pokoknya kamu baru berdiri, itu sudah ada di sini singgasananya. Jin ini, Mbak, kekuatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia katakan, dia tambahkan, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan saya benar-benar sungguh kuat membawanya dan dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Tapi ada lawannya. Ada yang bisa lebih dari itu. Ini masih lama. Dari duduk berdiri. Wa qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab. Berkata yang punya ilmu dari kitab manusia. Tapi dia punya ilmu tentang Alkitab. Maksudnya, kan agamanya Nabi Sulaiman apa? Kan mendakwakan Taurat. Warisannya Nabi Musa. Maka berkata yang punya ilmu dari ahli kitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Lebih cepat saya akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Ini kekuatannya orang soleh ini, Pak. Dikatakan dia berdoa. Kan kalau jin tadi, dia pergi ke sana pindah. Dengan melakukan perpindahan yang cepat. Karena jin diberikan kekuatan untuk itu. Menghilang ke sana baru datang lagi cepat. Tapi ini dia tidak perlu pergi-pergi. Dikatakan dia berdoa kepada Allah. Dia bisa katanya bawakan singgasana Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Kita tahu kan kedipan mata itu cepat sekali. Iya. Kalau tidak cepat berarti kita ngantuk itu. Kita tidur itu. Orang kalau tutup mata itu cepat. Tutup terbuka, tutup terbuka. Iya. Jadi dia bilang, sebelum kamu buka kembali matamu. Sudah ada di sini. Masya Allah. Nabi Sulaiman mengiyakan yang kedua. Karena lebih cepat daripada yang pertama. Menerima tawaran dari ahlul kitab yang memiliki ilmu tentang kitab. Ini kekuatannya orang berilmu. Iya, orang berilmu banyak keajaibannya. Yang tidak bisa dibayangkan sebenarnya oleh orang yang tidak berilmu. Misalnya orang yang cuma pemikirannya dunia saja. Dia akan pikir, saya akan bangun rumah ini. Harus saya siapkan sekian dulu dananya. Ditambah lagi dia pergi ke arsitek. Berapa ini biayanya ini anggaran rumahku? Kalau rumah begini, pokoknya hitung saja 2.500.000 per meter. Dia akan pikir, kalau ini rumahku seluas 100 meter, dia mulai berpikir. Berarti harus tabung dulu, ada uang dulu. Enggak. Orang yang punya ilmu, Pak, dia bangun dulu. Karena dia tahu ilmunya pasti Allah datang. Allah datangkan rezekinya sampai rumah itu jadi. Akan datang di perjalanan. Dia tidak persiapkan dulu uangnya. Tapi mulai dulu bangun dengan apa yang ada. Nanti di jalan ada rezekinya kalau memang itu rumah. Diizinkan oleh Allah. Ini orang berilmu. Banyak buktinya begitu dari zaman ke zaman. Karena kekuatan mereka keyakinannya kepada Allah. Bukan kepada dirinya. Jin tadi apa dia bilang? Saya kuat. Paham kan? Saya kuat. Terpercaya. Berarti dia bersandar ke siapa? Ke dirinya. Sementara yang satu punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, dia bersandar kepada Allah. Dan kaidahnya, man ittasala billahi wasal. Siapa yang hanya bersandar kepada Allah, pasti sampai.
Kalau kita hanya bersandar kepada Allah, pasti sampai apapun yang kita mau. Kalau kita bersandar kepada Allah. Tapi kalau kita bersandar kepada ilmu kita, kepada kekuatan kita, susah. Tidak akan datang kecuali takdir yang telah ditakdirkan. Jadi dia berkata, akhirnya Nabi Sulaiman iakan. Apa yang terjadi? Sebelum Nabi Sulaiman berkedip, ada betul di hadapannya. Ketika melihatnya, falamma ra'ahu mustaqirran indah. Tatkala Nabi Sulaiman melihat ternyata sudah ada di hadapannya, belum berkedip. Kan dia bilang, sebelum kamu berkedip ada nih. Dia tiba-tiba lihat di hadapannya itu singgasananya Ratu Balqis. Iya. Dia bilang, dan ini pelajaran yang besar bagi kita semuanya. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini kelebihan dan keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Untuk menguji saya akan bersyukur atau kafir. Inilah Pak. Ini yang harus kita pahami, ya, bahwa kebaikan apapun yang Allah berikan kepada kita, ujian itu. Hati-hati. Apakah kita mampu bersyukur atau malah kita kafir? Mengingkari itu nikmat. Jangan sampai kita bilang, ini saya dapat karena keahlianku. Kenapa kamu dapat itu? Saya kan dokter. Misalnya kalau ibu dokter, pak dokter. Kenapa ini kita punya rumah besar begini? Saya kan dokter. Hati-hati, itu sudah kafir nikmat. Seakan-akan dokter lah yang memberikan kita itu. Bukan. Allah. Kalau Allah tidak kehendak kita jadi dokter, siapa yang bisa? Biar ibu bapak tak usahakan. Tidak bisa. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah. Ini pelajaran penting. Inilah faedah dari kisah ini. Ini faedah penting dari kisah ini. Ini baru seorang raja diberikan keutamaan seperti itu. Dia masih berkata, ini keutamaan dari Allah untuk menguji saya. Apakah saya akan bersyukur atau saya akan ingkar ini nikmat? Hati-hati. Karena kesyukuranlah yang membuat nikmat itu akan tetap. Tapi kalau kita kafir, kita malah bersandar pada diri, membanggakan diri, kita merasa bahwa itu karena kita bukan karena Allah, nikmat itu akan hilang. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, saya akan menambah nikmat itu kepada kalian. Tapi kalau kalian ingkar, maka siksaanku sangatlah pedih. Di antaranya, hilang itu nikmat. Hati-hati. Wa man syakara fa innama yashkuruna li nafsihi. Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita sesuatu. Siapa yang bersyukur, maka kesyukuran itu untuk dirinya. Wa man kafara, siapa yang kafir, ingkar nikmat, fa inna rabbi ghaniyun karim. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Kalau kita ingkar, kita tidak sandarkan nikmat itu kepada Allah. Allah Maha Mulia, Allah Maha Kaya, tidak mengurangi kekayaan Allah. Kitalah yang rugi. Kita yang rugi. Ya, setelah itu kembali beliau bercerita terkait dengan singgasana tadi. Qala nakiru laha arsyaha nandur atahtadi am takunu minal ladina la yahtadun. Berkata Raja Sulaiman, coba ubah sedikit singgasananya. Coba ubah sedikit singgasananya. Jadi beliau sengaja suruh ubah supaya kita bisa melihat apakah dia mengenal nanti singgasananya ini, padahal ini yang kita pindahkan dari tempatnya sana. Sebelum dia datang, apakah dia akan kenal atau tidak untuk mengujinya. Maka tentunya setelah itu, singkat cerita, dari perjalanan panjang Ratu Balqis menuju kerajaan Nabi Sulaiman untuk masuk Islam ini, untuk berserah diri kepada Allah. Iya, perjuangan. Ini namanya hidayah. Karena harus diperjuangkan.
Karena orang yang bersungguh-sungguhlah yang ingin mendapat hidayah yang akan dapat. Kata Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang bersungguh-sungguh di jalan kami akan memberikan kepadanya petunjuk ke jalan-jalan kami. Harus kita bersungguh-sungguh. Kalau tidak ada usaha, tidak bisa. Susah. Orang dapat kebaikan tapi tidak berusaha mendapatkannya. Kita harus berusaha. Nah ini, bayangkan ini Ratu Saba. Berjalan dari negeri Yaman, negeri Saba, ke Palestina sana. Iya, jauh. Falamma ja'at, tatkala dia datang, artinya sekarang cerita masuk ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pertama bertanya kepadanya, ahakada arsyuk? Apakah seperti ini singgasanamu di sana? Dia bertanya begitu, padahal dia tahu inilah yang dipindahkan dari sana. Tapi dia bertanya kepada Ratu Saba, karena pasti Ratu Saba berpikir, kenapa bisa secepat itu ada di sini? Kan Nabi Sulaiman ingin membuktikan bahwa apa yang kami miliki lebih baik daripada yang kamu miliki. Maka di sini sekarang akan dibuktikan dengan dua hal. Ini pertama. Apakah ini singgasanamu? Ratu Saba bilang, qalat ka'annahu. Ratu Saba bilang, yaitu Ratu Balkis bilang, sepertinya itu. Kan sudah diubah sedikit. Sepertinya ini. Kan dia kenal, dia kan duduk selalu di situ. Di singgasananya. Sepertinya ini. Iya. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Sekarang dia memang kami sebenarnya orang yang berserah diri sebelumnya. Sebelumnya ini kami sudah orang baik. Cuman belum katakan wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Inilah alasannya. Kan tadi burung hut-hut sudah ceritakan mereka dihalangi oleh setan. Tapi pada dasarnya Ratu Balkis orang perempuan yang baik. Raja yang baik untuk kerajaannya. Untuk kerajaannya. Iya. Cuma dia katakan wasaddaha maka ta'budu min dunillah, dan apa yang disembah selama ini selain Allah itulah yang mencegahnya. Setan yang mencegahnya untuk menjadi muslim. Orang berserah diri kepada Allah. Innaha kanat min qaumin kafirin. Karena sesungguhnya dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Penyembah matahari itu kafir. Demikian pula penyembah makhluk selain Allah, semuanya hukumnya kafir. Sekarang Nabi Sulaiman, dan ini akhir dari kisah, ayat terakhir dari kisah. Qila laha udkhulis sarha. Kan disambut di pintu. Maka dikatakanlah kepadanya, ya, masuklah ke dalam istana. Ini baru masih di luar ini. Masuklah ke dalam istana, yaitu kerajaan Nabi Sulaiman sekarang. Falamma ra'athu hasibathu lujjah. Ini yang Nabi Sulaiman membuktikan yang kedua kerajaannya lebih baik daripada dia. Apa yang Allah berikan kepadanya lebih baik daripada negeri Saba. Maka tatkala dia masuk, maka dia pun melihat lantai istana itu, dia kira kolam air. Jadi disuruh masuk, Pak, di dalam depan gerbang itu, seluas itu dan panjang itu, seperti air saking beningnya, padahal di dalam yang masalahnya di bawahnya ada ikan yang lari. Jadi saat dia melangkah, ini masalah. Wa kasyafat an saqaiha. Saat dia melangkah ke dalam, apa yang dia lakukan? Dia kira itu kolam ikan, kolam besar. Maka dia pun singkap kedua betisnya. Dia naikkan bajunya. Kan namanya ratu pakaiannya ke bawah.
Tatkala dia masuk di sorh, halaman, ini baru halaman kerajaan Nabi Sulaiman, dia kira itu air, saking beningnya itu kacanya, ndak ditahu bahwa ada kaca. Dia naikkan bajunya. Ini subhanallah. Qala, kata Nabi Sulaiman, innahu sarhun mumarradun min qawarir. Masya Allah. Sesungguhnya ini adalah istana yang terbuat dari kaca. Jadi ini tidak tahu kalau itu terbuat dari kaca. Ini istana terbuat dari kaca. Siapa yang buat? Disebutkan di sejarah. Bangsa jin, itulah tugasnya dia. Bangsa jinlah carikan dia kaca, intan berlian dari laut. Kemudian dia bawa ke situ semuanya, ikan-ikannya dia bawa semua ke bawah. Iya, itu tugasnya jin yang ada di kerajaannya. Pelayannya kerajaan Nabi Sulaiman, jin. Iya. Nabi Sulaiman bilang, ini adalah istana yang terbuat dari kaca. Qalat. Apalah langsung dia bilang. Dia sudah pasrah sekarang. Qalat, Ratu Saba bilang, Ratu Balkis. Dia berkata, inni dhalamtu nafsi. Sungguh saya telah mendolimi diriku sendiri. Kenapa saya sembah selain Allah? Saya mendolimi diriku. Saya kira sayalah yang paling gitu. Karena saya ini punya segala sesuatu. Ternyata tidak ada apa-apa. Iya, sekarang dia sadar. Hadiah tidak perlu. Ini orang tidak butuh apapun. Istananya saja begini. Coba cari di dunia ini. Siapa yang punya istana seperti Raja Sulaiman. Dia langsung nyatakan, saya dolimi diriku sendiri. Langsung. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Lillahi Rabbil Alamin. Sekarang saya masuk Islam bersama Sulaiman untuk Allah Rabb alam semesta. Selesailah kisahnya. Dengan dia menyatakan keislamannya. Menyatakan keislamannya. Ini Masya Allah. Ya. Dan dengan ini berakhir setelahnya kisah yang lain lagi. Mudah-mudahan dari kisah ini tentunya ada pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa dapatkan terkait dengan perempuan ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, kalau kita mau perluas, sebenarnya banyak sekali yang mau diambil. Karena para ulama, Masya Allah, menyebutkan puluhan faedah dari kisah ini. Puluhan faedah dari kisah ini. Tapi kita cukupkan sampai seperti itu saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi faedah bagi kita semua, apakah laki-laki ataupun khususnya perempuan. Kemudian berikutnya insya Allah kita akan membaca kisahnya dua perempuan negeri Madian yang bersama Nabi Musa. Insya Allah ini kita akan ambil di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Kita baca di sini ada pertanyaan. Fadhil. Sambil makan. Bismillah. Di sini ada pertanyaan, bismillah. Apakah ada adab dalam posisi tidur? Kalau Nabi SAW, beliau kalau tidur, biasa tidurnya bermiring. Beliau tidur dengan sisi kanan. Dan tidak apa-apa tidur terlentang, itu dengan posisi ke atas. Tapi Nabi lebih sering tidur miring. Dan tidak boleh kita tidur tengkurap. Itu saja. Dalam tidur, tidak apa-apa kita tidur menghadap ke langit-langit. Tapi Nabi sunahkan kita tidur miring.
ke kanan. Miring ke posisi kanan. Itu Nabi lebih sering begitu. Ya, lebih sering seperti itu. Tapi tidak apa-apa, sekali lagi tidak apa-apa tidur terlentang menghadap ke langit-langit. Yang tidak boleh kita tidur tengkurap. Tidak boleh kita tidur tengkurap. Wallahualam. Kemudian berikutnya, apakah ada adat potong kuku dengan hari-hari yang tertentu, potong kuku di malam hari? Tidak ada larangan untuk potong kuku di malam hari. Dan juga tidak ada hari tertentu yang disunahkan untuk potong kuku. Tapi kalau siapa yang potong hari Jumat, tapi ini bagi yang pergi Jumat. Karena orang yang pergi Jumat disunahkan bersih-bersih. Adapun bagi perempuan yang tidak Jumat, tidak ada hari tertentunya. Yang jelas, dalam memotong kuku tidak boleh lebih dari 40 hari. Dalam potong kuku tidak boleh lebih dari 40 hari. Itu saja, wallahu alam. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kucing yang masuk di rumah itu izin Allah? Dan bisakah kita mengusirnya dengan membawa di tempat yang jauh dari rumah? Ya, kucing termasuk hewan yang tidak najis. Dia haram dimakan, tapi tidak najis. Itu kucing. Iya, dan dibolehkan kalau dia berkeliaran di rumah kita. Cuman kalau kita mau membuangnya, tidak masalah. Karena kita tidak boleh mengurung kucing dengan tidak memberinya makan. Kalau kita tidak memberinya makan di rumah, maka kita buang. Membawanya jauh, membiarkannya makan di tempat-tempat terbuka. Kan ada seorang perempuan masuk neraka karena kucing. Yang tidak buang, tidak dia lepas, tidak pula dia kasih makan. Jadi kalau ada kucing dan kita tidak suka, boleh kita buang. Boleh kita membuangnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa Ustaz, izin titip pertanyaan dari saudari. Ana yang juga sudah belajar sunnah. Beliau berencana mau buka usaha penyewaan baju adat untuk muslimah. Seperti baju bodoh. Apakah ini dibolehkan dalam agama? Tolong penjelasan Ustaz. Selama menutup aurat, tidak masalah. Selama menutup aurat. Iya. Karena masalah baju pakaian itu, kita adalah selama menutup aurat. Selama menutup aurat dan tidak ada tasyabuh dengan orang kafir. Tidak ada tasyabuh dengan orang non-muslim. Itu wallahualam. Saya pernah baca ada 3 kemuliaan hidup seseorang. Menyembunyikan kefakiran, menyembunyikan kemarahan, menyembunyikan penderitaan. Apakah hal tersebut tidak termasuk berbohong terhadap kondisi kita? Tidak termasuk berbohong. Orang yang hanya mengeluh, mengadu kepada Allah atas kefakirannya, atas penderitaannya, itu yang paling bagus. Adapun masalah marah, memang Nabi suruh kita tahan marah. Datang seorang sahabat, datang kepada Nabi bilang, "Ya Rasulullah, tolong beri saya wasiat." Kata Nabi kepadanya, "La takdob, jangan kamu marah." Jangan kamu marah. Dan orang memang dianjurkan untuk menahan marah. Menahan amarah. Dan itu orang yang paling kuat. Yang bisa menahan emosinya saat dia marah. Itulah orang yang paling kuat. Memang ini dianjurkan. Bukan tidak masuk berbohong terhadap kondisi kita. Tidak. Iya, tapi kita menyembunyikan hal tersebut karena hanya mengeluh dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Ustaz, bagaimana hukum memutuskan tali silaturahmi kepada orang yang sudah memberi keburukan kepada kita? Apakah boleh kita berteman
di atas kepalsuan baik. Iya. Pertama, kalau itu karena masalah dunia, maka tidak boleh kita memutus silaturahmi. Tidak boleh melebihi 3 hari. Jadi waktu terpanjang 3 hari saja. Setelah itu kita memaafkan. Cuman kalau ada hal-hal memang yang kita akan jatuh dalam kesalahan kalau tetap bersama dia, boleh kita menjaga supaya tidak jatuh di situ. Supaya tidak jatuh di situ. Nabi pernah berkata kepada Aisyah, ini orang paling buruk ini yang datang. Tapi saat dia datang, Nabi melayaninya dengan baik. Aisyah berkata, kenapa tadi engkau bilang begitu? Tidak, sebab orang tidak lari dari kita. Masalah kita tidak suka dia, tapi bukan berarti kita putus dia. Kita tidak suka, tapi bukan berarti kita apa? Memutusnya. Tidak. Ada akhlak yang tidak baik, ada sifat yang tidak baik. Ya, itu adalah urusan dia. Kita doakan kebaikan untuknya. Adapun kita tidak memutus. Iya. Hubungan dengannya. Masalah ketidakbaikannya, maka itu kita tinggal hindari saja. Tinggal kita hindari saja, karena ada namanya hak, karena dia muslim. Karena manusia di sekitar kita ini ada yang memiliki 3 hak, ada memiliki 2 hak, ada memiliki 1 hak saja. Kata Nabi SAW. Ada di sekitar kita orang memiliki 3 hak, yaitu saudara, tetangga, muslim. Jadi ada saudara tak, terus tetangga tak, berdekatan rumah. Terus dia muslim. Ini punya 3 hak ini. Hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga, hak sebagai saudara. Ini harus kita penuhi semua itu. Kalau kita tidak suka orangnya, dia tetangga tak. Kalau kita tidak suka orangnya, dia saudara tak. Ada namanya hak saudara. Hak saudara. Dan kalau kita tidak suka, ada namanya hak muslim. Itu muslim. Itu adalah muslim. Dan ada orang punya 2 hak di antara kita. Di sekitar kita. Yaitu muslim dan tetangga. Ada orang tetangga tak, bukan saudara. Tapi dia muslim dan tetangga. Berarti dia punya 2 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim. Dan ada orang punya 1 hak kepada kita. Yaitu tetangga tapi non-muslim. Tetangga tapi non-muslim. Kalau ini punya hak sebagai tetangga saja. Tidak punya hak sebagai muslim. Tidak ada. Tidak punya hak sebagai kerabat. Tidak. Itu wallahualam. Semua itu kita jaga. Semua itu kita tempatkan pada tempatnya. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir. Apa Ustaz, setiap akhir tahun saya selalu mendapatkan kiriman makanan dari tetangga saya yang non-muslim. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Apakah makanan tersebut haram untuk dikonsumsi? Iya. Kalau kita dikasih makanan dari perayaan, ya dari perayaan. Kalau dikasih di hari-hari biasa, maka Nabi menerima hadiah dari Yahudi. Jadi bedakan. Jadi kalau hari-hari biasa, boleh kita terima. Tapi kalau dari perayaannya, maka tidak boleh kita terima. Dari perayaannya tidak boleh kita terima. Jadi kalau kita dikasih, kita ambil, terus kita tidak boleh makan. Kita buang. Jangan buang di hadapannya. Iya, jangan buang nanti setelah dia tidak tahu. Setelah dia tidak tahu. Untuk menjaga hak itu tadi. Hak tetangga. Hak tetangga. Itu wallahualam. Ya. Enggak. Kita buang. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Apa nih? Tunggu dulu, ada pertanyaan di luar. Betul, iya. Iya, cuman bedanya ikan, burung kan mubah, halal dimakan kan. Kucing kan tidak halal dimakan. Iya, sama burung juga kalau kita pelihara, kalau kita tidak mampu lagi kasih makan, lepas. Atau kasih orang yang bisa pelihara. Ikan, kalau kita tidak mampu lagi kasih makan, kasih orang.
Kalau kita sudah bosan misalnya setiap hari lihat ikan terus, kita boleh kasih orang. Jangan biarkan dia mati tidak dikasih makan. Iya, bahaya kucing saja tidak boleh. Seperti itu. Semua peliharaan begitu. Silakan Bu, silakan. Bagaimana hukumnya kita menjenguk tetangga kita di rumah sakit yang non muslim? Baik. Baik, menjenguk non muslim itu boleh. Nabi pernah menjenguk Yahudi. Boleh menjenguk non muslim. Kalau kita ke sana, boleh kita ajak ke Islam juga. Jadi boleh kita menjenguknya. Nabi, sekali lagi Nabi menjenguk non-muslim. Nabi pernah menjenguk Abu Thalib, pamannya masih kafir. Nabi juga di Madinah menjenguk orang Yahudi saat dia sakit. Jadi boleh menjenguknya saat dia sakit. Yang tidak boleh itu kita pergi saat sudah dia meninggal. Pergi mendoakan yang sudah meninggal, tidak boleh. Karena kita dilarang mendoakan orang kafir setelah meninggal. Setelah jelas dia meninggal di atas kekafiran, tidak dibolehkan. Tapi kalau sebelum dia meninggal, boleh kita pergi jenguk. Boleh kita pergi jenguk. Itu wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.